Masih di acara Kumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan KD News bersama saya Pak Johnson. Penyanyi lagu Pocok Pocok Yubilatul meninggal dunia pada Rabu tanggal 9 September karena terinfeksi virus corona. Balap Formula 3 dalam acara Macau Grand Prix tahun ini kabarnya telah dibatalkan. Demikian diumumkan oleh Departemen Olahraga Macau baru-baru ini. Namun demikian acara balap otomotif tahunan tersebut akan tetap berjalan dan tahun ini akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 22 November dan ditekankan bahwa hanya mereka yang bersedia melalui proses karantina selama 2 minggu yang diizinkan datang untuk mengikuti acara Macau Grand Prix tahun ini. Untuk perakiraan cuaca di Macau, hujan diperkirakan turun sepanjang minggu berikut ini. Suhu udara setempat sepanjang minggu ini akan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Demikian berita KD News dari saya Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Veto. Terima kasih Pak Johnson. Langsung kita dengarkan flash news malam ini. Ahli laboratorium Dr. Anthony Fauci berkata bahwa kemungkinan kehidupan di seluruh penjuru dunia baru dapat kembali normal seperti sebelum COVID-19 menjelang akhir tahun 2021. Situasi memanas antara Amerika Serikat dan China membuat pemerintah Amerika akhirnya menjual salah satu properti miliknya di Hong Kong, yaitu sebuah kompleks perumahan mewah di daerah Shouson Hill seharga 332 juta dolar US. Feri antara Macau dan Shekou di Shenzhen kembali beroperasi baru-baru ini, namun tetap dengan kebijakan imigrasi yang sama. Hanya warga negara Tiongkok dan pemegang kartu penduduk tetap Macau yang diperbolehkan masuk ke Macau. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Berikut ini Petra Sihombing dengan lagu Istimewa. Terus dengarkan Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. You're still listening to Kumbang Channel and this is KT News. The Macau Grand Prix will be held this year despite the pandemic. However, the signature F3 race is out this year. Only those who accept to be put under compulsory quarantine by the Macau government are welcome to join this year's event. Ferry services between Macau and Shekou in Shenzhen, both from the Macau Outer Harbour Ferry Terminal and the Taipa Ferry Terminal in Pat On, have recently resumed. To inquire about the sailing schedules, contact Turbojet and Yutong shipping ferry companies. The Macau government has asked Beijing to be allowed to drop one of the 5 reclamations approved in 2009 that has a total area of 350 hectares between Nobre de Carvalho and Amizada bridges, according to Radio Macau, as reported by Macau News. The Macau government is already in talks with the central government to stop the reclamation of Zone D and find alternatives near Zone A, which is located near the checkpoint of Hong Kong-Zhuhai Macau Bridge, HZMB. The Macau University of Science and Technology, MUST, is promoting a whole block in high-end residential project Praya Park in Siak Pai Wan as student dormitories. The Cultural Affairs Bureau announced Thursday that after analyzing the opinions of the local population, it decided the future new central library will be located in the land plot of the former Hotel Estoril. Previous plans to build the new central library at the Old Court building have been recently cancelled by local authorities, with the property to be used in the future again as the quarter-final appeal. Yak Long Firecrackers factory in Taipa, which has long been abandoned, will be partially reopened, turned into a new cultural and leisure space for local residents, the Cultural Affairs Bureau announced on Thursday. American physician and immunologist Anthony Stephen Fauci, who has served as the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases since 1984, said recently that it could be the end of 2021 before life gets back to how it was before COVID-19. Well, better brace ourselves. As for the weather this week, rain is expected throughout this coming week, with the exception of Wednesday and Thursday, when the local weather is predicted to be sunny to cloudy.
Local temperature within the week will range from 25 to 32 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. That's all for tonight's KT News. Back with our music, Meghan Trainor with Better When I'm Dancing. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Oke, kembali bersama saya Pak Pedro dan Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul bareng yo. Dan kita sekarang ada di segmen terakhir, yaitu bincang-bincang. Ya. Masih tinggal 12 menit. Cepat saja sih, hari ini saya nggak ada yang spesial-spesial banget, tapi saya ingin bertanya aja secara Pak Johnson kan juga orang lokal nih. Ya, saya sih ada kecemasan tersendiri, tapi nggak tahu dengan Pak Johnson ya. Nah, kita kan tahu kalau sana nonton Grand Prix itu kan ya decknya besar dan rame-rame seperti gitulah ya. Ada kecemasan tersendiri karena saya pikir, aduh ini acara-acara tetap ada. Kira-kira ada bahayanya nggak sih menurut Pak Johnson dengan kumpul-kumpul begitu banyak orang di satu tempat di Ya acara yang ada? pembalap itu dia datang ke Macau juga mau karantina. Harus, kalau pembalapnya semua harus. Yang datang dari luar negeri harus dikarantina. Hanya yang dari Cina 2 tidak. minggu. Iya, tapi saya rasa yang dari Cina nggak akan dikarantina. Kalau yang dari luar iya. Cina dikarantina 2 minggu, berarti mereka harus datang setidaknya 2 minggu sebelum acara. Iya Setidaknya. begitu, Iya. iya. Tapi itu bukan menjadi kecemasan saya. Yang kecemasan saya justru yang dari Cina, Pak Johnson. Yang Karena yang dari dari Cina Cina kan tuh. tidak dikarantina. Iya betul. Yang dari Cina tidak Yang perlu bahaya karantina. yang dari Cina itu. Ya, nah masalahnya kita nggak tahu kan gitu ya. Kita nggak tahu di saat itu apakah kondisinya akan menjadi baik atau enggak gitu loh. Jadi ya buat saya ada sedikit kecemasan. Tapi kalau menurut Pak Johnson ada nggak kecemasan di dalam Tentu ada. worried gitu loh, kayak ini acara iya. besar-besar seperti ini Iya. gitu loh. Tentu adalah. Kenapa kalau menurut lebih Pak Johnson? Karena banyak orang tuh risikonya besar. Lebih besar ya? Iya, nggak bisa dipisahkan. Oh, jaraknya kita nonton itu harus 1 meter. Mana bisa? Susah ya. Apalagi kalau sudah excited pada berdiri. Berdiri pada kumpul. Terus mau moto-moto. Iya. Foto-foto ya kan. Nggak bisa. Susah sih. Tapi ya kita lihat sih ya pada akhirnya kita harus percaya juga dengan apa yang diatur sama pemerintah sini gitu ya. Ya so far sih kita ngeliat kan pengaturan yang mereka lakukan cukup baik. Dan kecolongan itu bisa kapan saja terjadi gitu ya. Dan tadi kan kita juga dengarkan berita seorang American physician dan immunologist Anthony Fauci juga mengatakan bahwa tampaknya keadaan seperti ini akan terus berlanjut sampai kepada akhir tahun depan gitu loh. Minimal sampai kepada akhir tahun depan gitu ya. Baru keadaan bisa kemungkinan kemungkinan bisa kembali seperti sebelum COVID-19. Gitu loh. Karena masih harus terus dipelajari dan lain sebagainya gitu ya. Saya secara pribadi sih merasa mungkin akhir tahun 2021 belum tentu kembali normal. Saya secara pribadi. Iya. Kalau menurut Pak Johnson deh? Juga masih panjang. Iya. Panjang. Kalaupun itu kembali dengan kondisi normalnya, yang dimaksud adalah misalnya pesawat sudah bisa berjalan kemana-mana gitu misalnya. Yang jelas kalau hemat saya nggak akan normal benar-benar seperti sebelum COVID-19. Jadi kemungkinan ya orang harus tetap pakai masker gitu ya selama beberapa tahun ke depan ini. Terus harus ada karantinanya, mungkin nggak sampai 12 hari mungkin gitu ya. Tapi pasti saya kira ada beberapa prosedur yang tetap harus dijalankan. Jadi untuk normal kembali seperti yang dikatakan Anthony Fauci ini seperti sebelum COVID-19, saya kira bahkan akhir tahun 2021 itu belum bisa kalau saya lihat. Lah wong SARS aja kan 4 tahun. Hong Kong sekarang di pemerintah suruh setiap rakyat untuk cek itu apa namanya? Swab test. Kalau bisa dilakukan saya rasa itu bagus ya. Apalagi Macau kan jumlah penduduknya nggak sebanyak di Hong Kong gitu betul, ya. Itu bagus sekali. Tapi kan cuma kalau mau keluar masuk Cina baru itu. Iya. Pemerintah juga sudah mulai melakukannya sih ya. Karena yang kemarin itu kan seluruh pekerja kasino. Iya. Di tes sama pemerintah. Iya. Sekarang lalu yang berikutnya yang makan F&B. Dengarnya kalau masuk kasino juga mau swab. Iya memang harus. Terus sekarang pekerja yang berikutnya adalah pekerja F&B. Jadi yang kerja di restoran, kafe itu semua lagi mau dites sama pemerintah. Lalu berikutnya saya dengar setelah itu pekerja-pekerja transportasi. Jadi mungkin kayak supir bus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya kira kalau memang ada ininya ya, ada budgetnya gitu ya dari pemerintah untuk periksa seluruh
masyarakat di Macau saat ini, termasuk pemegang ID dan blue card. Blue card iya. Iya dong, Ya, kalau lebih kan aman gini, ya lebih percuma aman. kalau pemegang ID doang yang dicek, yang blue card kagak kan juga sama juga. Iya. Loh, jadi walaupun saya kira sih itu juga membantu. Nggak ada yang ketinggalan. Iya, Semua bisa dicek. Iya, Gitu. itu membantu, tapi saya kira itu tidak akan benar-benar aman 100% karena jangan lupa masih banyak orang-orang yang ilegal di Macau. Jadi nggak ada blue card, nggak ada ID. Nah, itu nggak ketahuan. Overstay. Iya, it's undetected kayak gitu Iya. kan. Tapi at least it will help. Masih ada. Iya. Oke, kita sudah harus berpisah dulu. Kita Oke. lanjutkan lagi minggu yang akan datang, Pak Johnson. Jadi baik. ya udah kita berharap yang terbaik saja untuk Ya, Macau ya, ya. ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Goodbye. Goodbye. Saya pasangkan lagu terakhir untuk teman-teman semua di sana, sebuah lagu dari Jazz yang berjudul Dari Mata. Kembali lagi minggu depan. Salam Indonesia. Bye.